Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. Selamat pagi anak-anakku semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Welcome back in English lesson. Ya, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Untuk kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. And before it, let us read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah awal yang perlu kalian ketahui adalah pengertian daripada simple past tense. Adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi simple past tense itu adalah suatu kalimat yang menjelaskan tentang perbuatan atau kegiatan yang sudah terjadi. Nah, itu namanya simple past tense. Yang kejadiannya itu sudah berlalu. Itu namanya simple past tense. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja bentuk yang kedua. Untuk mengetahui ciri-cirinya nanti dalam bentuk past tense, kalian bisa ketahui dari bentuk kata kerjanya, yaitu menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Untuk simple past tense ada dua jenis kata kerja yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah regular verb. Apa itu pengertiannya regular verb? Regular verb itu adalah suatu kata kerja yang beraturan. Maksudnya beraturan bagaimana? Nah, biasanya dalam kata kerja ini ditambah dengan kata ed atau d setelah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Contohnya, ada kata stay ditambah dengan ed menjadi stayed yang artinya tinggal atau menetap. Kemudian bentuk yang kedua ada kata play ditambah ed menjadi played yang artinya adalah bermain. Jadi kata stayed sama played ya yang ada tambahan ed itu termasuk jenis kata kerja bentuk yang kedua. Kata kerja bentuk pertamanya adalah stay dan play. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kata kerja tak beraturan. Kata kerja tak beraturan ini karena tidak ada rumusnya, maka untuk kata kerja ini harus kalian hafalkan. Jadi tidak sama seperti regular verb. Kalau regular verb dari kata kerja bentuk pertama tinggal nambah ed atau d gitu. Kalau irregular verb kalian harus menghafalkannya. Contohnya adalah buy. Nah, bentuk kata keduanya adalah bought. Ya, dari buy menjadi bought yang artinya adalah membawa. Bukan menggunakan kata ed ya, bukan buy terus buy gitu enggak. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah go. Nah, bentuk kata kerja keduanya adalah went yang artinya pergi. Gitu ya. Jadi untuk irregular verb ini tidak ada rumusnya, jadi kalian harus hafalkan. Kemudian rumus yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat bentuk simple past tense adalah yang pertama subjek. Subjek itu adalah pelaku, isinya bisa I, you, they, we, she, it, and etc. dan yang lainnya ditambah dengan verb to. Nah, kata kerja bentuk yang kedua. Contohnya adalah played, went, drank, studied, drove, came. Kemudian ditambah dengan objek. Contohnya apa? Football, home, cafe, English, car, led. Nah, jadi ini adalah rumus daripada simple past tense. Ada subjek plus verb to plus objek. The example, contoh kalimat bentuk past tense yang pertama adalah I went to the beach last week.
Saya pergi ke pantai minggu lalu. And the second example, dan kalimat yang kedua, we studied English yesterday. Kita belajar bahasa Inggris kemarin. Dari kedua kalimat itu yang menunjukkan kalimat atau kata kerja bentuk kedua adalah kata went and studied. Nah, di situ adalah kata kerja bentuk yang kedua. Kemudian, bagaimana kalau kita mau merubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif? Nah, rumusnya adalah subjek, pelaku tadi ya isinya, ditambah dengan did, ditambah dengan not. Nah, itu ada kesalahan ya. Setelah did itu adalah not, ditambah dengan verb one, kata kerja bentuk yang pertama, plus objek. Perlu diketahui untuk kalimat past tense ketika dalam kalimat itu ada kata did, maka untuk kata kerjanya yang tadinya kata kerja bentuk kedua dirubah menjadi kata kerja bentuk yang pertama. Oke, di example contohnya kalimat bentuk positif I went to the beach last week. Saya pergi ke pantai minggu lalu. Kita rubah menjadi kalimat negatif jadinya adalah I did not or I didn't go to the beach last week. Jadi dari kata when di situ kita rubah menjadi go. Karena apa? Sebelumnya ada kata did. Nah, did itu termasuk kata kerja bantu gitu ya. Kemudian yang kedua, dari kata bentuk positif we studied English yesterday, kita belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, kita rubah menjadi bentuk negatif menjadi we did not study English yesterday. Kita tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Bisa kalian lihat di situ ada we did not study. Jadi study itu berubah ya menjadi kata kerja bentuk yang pertama. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat kalimat itu menjadi bentuk kalimat pertanyaan? Oke, hal yang pertama yang kalian lakukan, silakan kalian gunakan kata did pada awal kalimat pertanyaan, ditambah dengan subjek atau pelaku, ditambah dengan objek. Oke. Contohnya apa? Contohnya, misalnya dari kalimat I went to the beach last week, dirubah menjadi kalimat bentuk pertanyaan menjadi did I go to the beach last week? Nah, did I go to the beach last week? Did I termasuk subjek, go di situ termasuk kata kerja bentuk yang pertama dari kata when. Kenapa kok pakai go? Karena sebelumnya sudah ada did. Itu ya. Kemudian jawabannya yes, you did. Ya. Atau kalian bisa menjawab no, you didn't, tergantung dari pertanyaannya apa. Oke, I will show you the example in a dialogue. Oke, kita akan berikan contoh dalam bentuk dialog. Hai Fatimah, where did you go yesterday? Hai Fatimah, kemana kamu pergi kemarin? I went to the library. Saya pergi ke perpustakaan. Di situ ada kata when ya, menunjukkan kata kerja bentuk lampau, pergi. Nah, kenapa ada kata when di situ? Karena ditanyakan kemana kemarin. Berarti kemarin itu kan perbuatannya sudah berlangsung, sudah berlalu. Maka jawabannya pakai kata when, bukan pakai kata go. Oke. Oh, I see. What did you do there? Oh, begitu. Apa yang kamu lakukan di sana? I borrowed the English book. Saya meminjam buku bahasa Inggris. Nah, di situ ada kata board juga ya. Kata board itu termasuk kata kerja bentuk past tense. Kenapa? Karena kegiatannya itu sudah berlalu, sudah lampau, sudah kemarin. Ya, may I see? Bolehkah saya melihatnya? Oke. I'm sorry. I will return this book now. Maaf, saya akan mengembalikan buku ini sekarang. Oke, ini adalah contoh dialog yang mana dalam dialog ini terdapat kalimat yang menunjukkan kalimat past tense. Oke. Oke, I think enough here ya. Saya kira cukup
Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Dan tugas untuk hari ini silahkan kalian catat, kalian resum apa yang sudah kalian pahami dalam bab past tense. Catat di buku tulis kalian masing-masing, kemudian silahkan kalian kirimkan ke Google Class. Okay, I think enough here for today. Don't forget study hard. Jangan lupa belajar and keep healthy dan selalu jaga kesehatan. And good luck for you. Semoga sukses kalian semuanya. And let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.